Dokter Amelika, owner dari Amora Skin Clinic. Halo dok. Oh, halo Tribuner semuanya, apa kabar semuanya? Semoga Baik. semuanya masih tetap semangat puasanya ya. Iya. Dokter juga ya, masih puasa kan dok? Alhamdulillah masih puasa insya Allah. Iya. Nah dok, hari ini kita mau bahas ini dok ya, soal eksfoliasi kulit. Karena banyak yang nyebut itu kulitnya dieksfoliasi, eksfoliasi terus kayak gitu dok. Nah, sebenarnya eksfoliasi kulit itu apa sih dok? Jadi eksfoliasi kulit itu merupakan suatu tindakan untuk mengangkat lapisan si sel kulit mati yang terletak pada lapisan sel kulit kita yang paling terluar. Jadi dia fungsinya adalah untuk mengangkat sel kulit mati sehingga diharapkan si sel kulit matinya akan tergantikan sel kulit baru yang lebih sehat, yang lebih cerah, terus yang lebih kenyal, dan pori-porinya juga ikut lebih kecil. Jadi lebih sehat lah, Din. Iya. Nah, cara kita melakukan eksfoliasi itu gimana? Atau apakah harus di dokter kecantikan atau harus bisa dilakukan sendiri, Dok? Ya, jadi sebenarnya eksfoliasi itu bisa dilakukan di rumah tanpa harus ke klinik kecantikan atau tanpa harus dilakukan di salon atau di tempat perawatan. Tapi kita harus paham dulu kondisi kulit kita, Din. Jadi jangan salah gitu, karena kan kalau misalnya salah bukan hasilnya bagus, malah nanti akan terjadi dampak yang tidak diinginkan seperti iritasi atau luka dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, langkah awalnya kita harus tahu dulu nih kondisi kulit kita itu seperti apa. Terus jenis kulit kita ini seperti apa? Apakah kulit kita ini normal, kering, berminyak, ataupun sensitif begitu. Jadi kita harus paham dulu nih kulit kita sebelum memutuskan untuk melakukan eksfoliasi. Begitu, Din. Jadi sebenarnya boleh saja dilakukan eksfoliasi itu dilakukan di rumah tanpa harus ke klinik kecantikan atau ke tempat pusat perawatan lainnya. Iya. Nah, tadi kan dokter kan bilang ya, kita harus tahu dulu gimana jenis dari kulit kita. Nah, itu apakah kalau kulit kering, berminyak, kombinasi, atau kulit normal itu eksfoliasinya beda-beda gitu, Dok? Ya, beda, akan beda, Din. Jadi sebenarnya itu kan jadi eksfoliasi itu dibagi menjadi dua. Jadi eksfoliasi itu ada yang bisa menggunakan secara mekanik, ada yang menggunakan secara kimia. Nah, kalau mekanik ini dia menggunakan sebuah alat atau sebuah perantara. Nah, alatnya ini banyak macamnya. Ada yang berbentuk spon, ada yang berbentuk sikat, ada yang berbentuk kayak batu apung gitu, ada yang berbentuk seperti kayak brush. Kalau yang banyak di luar sana, yang banyak dijual karena sudah canggih gitu ya, sudah modern, banyak yang jual dalam bentuk brush. Jadi kayak mesin cukuran jenggot gitu, tapi di ujungnya itu kayak ada brush. Jadi kita tinggal cuman sikat aja di bagian yang mau dieksfoliasi atau di bagian wajah. Tapi kita harus lihat dulu, kalau kamu tipe muka yang sensitif atau gampang merah atau gampang iritasi, kamu hanya boleh menggunakan eksfoliasi dengan metode atau teknik menggunakan waslap atau menggunakan spon yang lembut, jangan menggunakan sikat yang kasar, takutnya nanti akan terjadi luka. Tapi kalau kulitnya normal ataupun berminyak, ya sah-sah aja boleh menggunakan eksfoliasi mekanik yang dalam bentuk sikat ataupun dalam bentuk brush gitu. Nah, kalau misalnya di klinik kecantikan itu biasanya kita menggunakan metode kayak facial microdermabrasi gitu. Jadi microdermabrasi itu sebuah alat atau metode untuk melakukan eksfoliasi begitu. Nah, ada lagi yang tadi bahan kimia. Dan bahan kimia ini tergantung apa komposisinya. Nah, biasanya eksfoliasi itu ada yang menggunakan golongan alpha hidroksi asid, terus ada yang menggunakan beta hidroksi asid.
Kalau kulit kamu cenderung normal atau cenderung kering, jadi pilihlah bahan-bahan eksfoliasi yang mengandung beta hidroksi jadi tidak terlalu melukai atau tidak terlalu perih di wajah. Tapi kalau mukanya normal ataupun berminyak, boleh menggunakan bahan-bahan atau komposisi golongan AHA, alpha hidroksi gitu. Iya. Nah, dalam kondisi kulit yang bagaimana? Tanda-tandanya gitu, Dok. Tanda-tandanya kulit kita ini butuh eksfoliasi. Apakah berjerawat, apakah kusem, apa timbul flek hitam gitu, Dok? Ya, jadi sebenarnya kan tujuan dari eksfoliasi itu kan ngangkat si sel kulit mati. Ya, sel kulit mati itu berada di lapisan kulit kita yang paling luar. Kalau kita banyak sel kulit mati, kulit kita tuh akan tampak kusem, terus nggak cerah, terus pori-pori juga jadi lebih besar, produksi minyak juga jadi lebih banyak. Jadi pada eksfoliasi itu dapat dilakukan pada saat kamu merasa kulit kamu itu sudah butuh untuk pengelupasan. Artinya kulit saya ini kusem, jadi saya perlu eksfoliasi. Atau misalnya pori-pori kamu besar, untuk mengecilkan pori-pori ya bisa dilakukan eksfoliasi. Atau misalnya produksi minyaknya terlalu banyak, atau misalnya saya lagi berjerawat, tapi lihat dulu ya kondisi jerawatnya. Kalau misalnya jerawatnya terlalu gede-gede, dokter tidak merekomendasikan untuk melakukan eksfoliasi, takutnya nanti malah melukai si jerawatnya, malah nanti timbul infeksi begitu. Iya. Nah, eksfoliasi ini bagusnya dilakukan seminggu berapa kali, Dok? Tergantung kondisi kulit, Din. Jadi kalau misalnya kondisi kulitmu tadi sensitif, terus kering banget ya, sebulan itu cukuplah 1 sampai dengan 2 kali. Gitu. Tapi kalau misalnya kulit kamu berminyak, terus kusam, nggak sensitif, itu bisa dilakukan sebulan itu 3 kali lah. Begitu. Iya. Nah, itu eksfoliasi kita kan juga pakai sunscreen nih, Dok, sehari-harinya. Sunscreen lagi apa? Skincare sehari-harinya. Nah, itu eksfoliasi itu tuh kita lakukan di waktu kapan, Dok? Apa sebelum kita memakai skincare atau di malam hari atau gimana? Nah, eksfoliasi itu tuh sebenarnya di luar dari kegiatan rutin kita menggunakan skincare. Biasanya sih saya selalu menganjurkan pasien saya pada saat mau mandi. Jadi kan eksfoliasi itu biasanya dia akan efeknya itu akan timbul kayak berudulan daki gitu loh, Din. Jadi kalau misalnya kamu pakai suatu produk yang di dalamnya ada bahan AHA atau BHA, biasanya nanti diaplikasikan ke muka, terus nanti digosok ringan, dia akan keluar kayak berudulan daki gitu, jadi kayak kulit mati keluar. Dan biasanya sih saya menyarankan sama pasien saya kalau misalnya kita mau eksfoliasi pada saat jam waktu mau mandi, jadi kan sekaligus ngebersihin muka gitu. Ya. Nah, berapa kali kita eksfoliasi, Dok, baru kelihatan hasilnya, Dok? Tergantung kondisi kulit ya, tergantung kondisi kulit. Kalau misalnya kulitnya nggak terlalu kusem banget sih, biasanya sih 1 kali eksfoliasi dalam sebulan itu 2 kali itu sudah kelihatan hasilnya gitu. Jadi kulit lebih cerah lah begitu. Tapi kalau misalnya dia banyak keluhan kayak pori-porinya besar atau bekas jerawat atau ada bekas jerawat yang kehitaman atau dalam bahasa kedokteran bilangnya hiperpigmentasi post inflamasi, biasanya menggunakan eksfoliasi yang ringan. Artinya kalau saya bilang eksfoliasi ringan ini home care ya, yang bisa dilakukan di rumah dan tidak dilakukan oleh tenaga medis gitu ya. Itu memang membutuhkan waktu yang sangat panjang, Din, bisa sampai dengan sekitar 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Kecuali kamu melakukan eksfoliasi di klinik kecantikan dilakukan oleh tenaga medis, oleh dokter yang profesional, itu bisa lah dalam 1 kali treatment kelihatan hasilnya gitu. Yang tadinya mungkin pori-porinya gede jadi lebih kecil, atau ada bekas jerawat yang hitam itu jadi lebih samar bekas jerawatnya begitu. Iya. Nah, ada nggak sih, Dok, perawatan atau treatment itu yang nggak boleh dibarengin sama eksfoliasi itu, Dok?
Ya, kan eksfoliasi ini kan bersifat melukai atau mengangkat ya, mengangkat lapisan kulit kita yang paling luar. Jadi kita tidak boleh membarengi treatment yang bersifat melukai juga atau bersifat yang mengangkat si sel kulit mati juga. Jadi terlalu too much lah, terlalu berlebihan menurut saya. Jadi kayak misalnya kamu mau eksfoliasi terus kamu mau treatment peeling, nggak bisa begitu dia. Jadi kalau misalnya kamu mau treatment kayak IPL, skin rejuve masih boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya dari eksfoliasi, mau treatment peeling atau mau treatment mesoterapi yang ada luka atau ada perlukaan, disarankan dijeda lah waktunya, gitu. Jangan di hari yang sama. Iya, kalau double gitu Pak Dok, malah nambah ini Dok ya, tipis ya kulitnya, apa gimana? Bukannya tipis, iritasi, Din, luka, Iritasi begitu. ya. Iya, jadi kan logikanya gini, eksfoliasi itu nanti kan kalau ini kita bicara konteksnya eksfoliasi yang dilakukan di klinik gitu ya, di klinik atau di pusat perawatan. Biasanya menggunakan bahan kimia dengan dosis tertentu. Nah, pada saat dioleskan bahan kimia dengan dosis tertentu itu kan akan terjadi ada proses kimia kan, proses kimia yang memang sengaja kita buat kulit ini trauma, artinya trauma sehat gitu loh. Jadi supaya si kulit ini merangsang proses kolagenisasi. Tapi pada saat kulit itu dihajar dengan beberapa treatment yang sifatnya sama atau bersifat melukai, kasihan kulitnya gitu loh, kasihan kulitnya nggak ada nafas gitu loh, jadinya terlalu berlebihan lah menurut saya, jadi nggak bisa dibarengin gitu. Iya. Nah, selain dalam kondisi jerawat yang meradang, itu dalam kondisi kulit yang gimana lagi? Dokter bilang nggak boleh deh ini eksfoliasi dulu gitu. Oke, yang pertama kulit yang lagi mengalami iritasi ya, baik itu iritasi ringan sampai dengan iritasi berat. Misalnya rash atau kemerahan. Jadi kan ada beberapa orang yang habis berjemur di pantai terus kulitnya gosong, merah gitu kan. Terus datang ke klinik, "Dok, saya pengen peeling." Jadi peeling itu juga merupakan kategori dalam eksfoliasi, Din ya. Jadi peeling, mikrodermabrasi ataupun pokoknya perawatan yang bersifat untuk mengangkat si sel kulit mati itu disebut eksfoliasi. Itu tidak kita anjurkan. Jadi kita harus benar-benar melihat kondisi dari kulit pasien. Kalau kulit pasiennya sehat gitu, jadi siap untuk dieksfoliasi kita lakukan. Tapi kalau kulitnya lagi merah, lagi iritasi, jerawat lagi pada banyak, terus atau lagi ada luka, itu kita tidak sarankan untuk melakukan eksfoliasi begitu. Disembuhkan dulu ya Dok ya? Ya, betul. Nah, kalau di Amora nih Dok, di Amora ada treatment apa nih Dok yang bisa untuk eksfoliasi nih Dok? Ya, tergantung dari kebutuhan atau kondisi kulit itu sendiri ya, Din. Jadi banyak banget treatment untuk eksfoliasi. Salah satunya ada chemical peeling. Kalau di Amora itu yang paling best seller dilakukan sama pasien itu namanya Red Glow. Jadi peeling Red Glow. Jadi peeling Red Glow ini peeling yang paling aman, jadi dia itu pengelupasannya nggak terlalu banyak, tapi pada saat habis dari treatment itu hasilnya langsung kelihatan glowing. Jadi buat pasien-pasien yang kalau besoknya mau ke pesta atau ada acara tertentu khusus yang pengen mukanya kelihatan lebih cerah lah, lebih instan gitu kelihatan hasilnya, si dokter selalu menyarankan Red Glow gitu. Jadi pada saat habis dari peeling, kamu nggak merah-merah mukanya, terus tidak ada fase downtime, nggak item-item, nggak ngelupas, tapi langsung glowing gitu. Itu namanya Red Glow. Ada juga yang namanya ada juga beberapa treatment di Amora yang untuk eksfoliasi kayak misalnya mesoterapi yang untuk peremajaan kulit gitu kan, atau untuk yang untuk ngecilin pori-pori. Ada juga yang chemical peeling yang untuk dalam kategori dosis yang lebih tinggi. Biasanya saya gunakan untuk kasus-kasus melasma atau kasus-kasus flek begitu di. Tapi di antara tadi semua itu yang paling best seller itu yang Red Glow ya Dok ya? Ya, Red Glow yang paling best seller. Karena pasien-pasien itu kan kadang-kadang nggak mau toh pulang dari klinik itu merah-merah begitu. Mereka tuh pengen cantik tapi nggak mau ada fase downtime. Saya nggak mau dok muka saya merah, saya besoknya harus ada pertemuan atau saya besoknya mau langsung pakai make up dok. Jadi biasanya sih dokter selalu mengajarkan ya wis kalau misalnya mau ada pertemuan atau mau pakai make up langsung kita pilih yang Red Glow begitu.
Iya dok, boleh dok ya kita singgung dikit soal red glow ya dok ya. Itu red glow Boleh. tuh bener dok, itu baru 1 kali treatment itu langsung kelihatan cerah ya dok ya mukanya. Langsung kelihatan hasilnya gitu. Dan tidak ada efek downtime sama sekali. Ya, tidak ada fase downtime, nggak ada kemerahan, terus nggak ada pengelupasan. Kalaupun ada pengelupasan, dia hanya ringan, Din. Iya. Nah itu kalau dokter sendiri itu menyarankan berapa kali red glow gitu pasien itu? Saya selalu mengajarkan pasien saya itu untuk melakukan red glow itu sebulan 2 kali. Jadi di interval waktunya 14 hari, 2 minggu. 2 minggu sekali gitu. Nah, proses dari peeling red glow ini gimana dok? Apa dokter bersihkan dulu mukanya atau gimana gitu dok? Ya sebenarnya sama seperti prosedur peeling yang lainnya ya. Sebelum dilakukan peeling red glow, biasanya pasien kita akan bersihkan mukanya, terus kita cleansing, kita double cleansing. Tergantung pasiennya. Kalau pasiennya mau melakukan facial terlebih dahulu ya boleh-boleh saja. Nanti terakhirnya baru di peeling gitu. Nah, keuntungan dari red glow sendiri, jadi red glow ini juga nggak perlu ada persiapan berhentiin krim. Nah biasanya kan kita itu kalau misalnya mau peeling harus ada persiapan berhentiin krim dulu, Jadi red glow ini nggak perlu berhenti krim, jadi kamu bisa langsung melakukan si peeling red glow gitu. Langsung. Red glow ini apa cuman ada di Amora? Sejauh ini sih saya nggak seberapa paham ya kalau di tempat yang lain ada atau tidak gitu. Tapi memang saya ini treatment baru dari Amora gitu. Jadi memang saya ada beberapa komponen dari bahan chemical peeling dari beberapa founder atau dari beberapa merek akan saya jadikan satu, terus saya. Jadi ini sebenarnya revolusi dari saya sendiri gitu loh. Jadi saya nggak pakai satu merek atau satu produk dari peeling. Jadi ada beberapa produk yang agak saya campurkan, terus nanti akan saya aplikasikan di muka pasien. Tapi sejauh ini saya nggak tahu sih ya kalau di tempat klinik lain itu ada atau tidak. Oh jadi ini memang produk dokter yang sengaja memang dokter buat gitu ya? Ya betul begitu. Iya. Halo dok. Nah dok, apa sih dok yang membuat dokter itu memutuskan untuk menghadirkan peeling red glow ini dok? Apa permintaan pasien yang pengen mukanya glowing cepet dok? Ya betul. Jadi kan rata-rata tuh banyak pasien saya tuh yang suka pakai make up tuh ya. Terus mereka instan. Terus mereka, dok saya pengen perawatan tapi saya nggak mau merah-merah gitu loh, saya pengen langsung kelihatan glowing, saya nggak mau ada fase downtime. Jadi saya berpikir gimana ya caranya saya buat sebuah istilahnya treatment yang dia manfaatnya oke, bisa buat glowing tapi nggak ada fase downtime. Jadi tidak perlu fase, tidak perlu ada pengelupasan, tidak perlu ada kemerahan. Jadi ya makanya saya mengeluarkanlah produk terbaru dari treatment ini, yaitu red glow. Jadi berdasarkan permintaan pasien sih. Udah lama dok menghadirkan peeling red glow ini dok? Lumayan sih, sudah lama, udah mau berjalan 5 bulan ya. Oh, udah berjalan 5 bulan. Nah, peeling red glow ini aman untuk usia-usia berapa, dok? Sebenarnya sih peeling ini tidak ada kategori usia, Din. Jadi sebenarnya kan lapisan sel kulit mata kita itu walaupun kita tidak eksfoliasi, dia akan berganti terus, Din. Jadi dia akan berganti terus. Jadi seperti kayak si pohon yang kalau misalnya daunnya udah tua, dia kan pasti akan jatuh berguguran tuh yang tua-tua itu. Terus nanti akan tumbuh lagi si daun-daun yang muda, yang hijau-hijau. Nah, begitu juga dengan muka kita. Pada prinsipnya, muka kita itu bisa bereksfoliasi atau bisa beregenerasi dengan sendirinya. Cuman ada beberapa kondisi di mana, proses regenerasi itu mengalami perhambatan atau mengalami gangguan. Mungkin karena
faktor lingkungan atau faktor dari kondisi kulit orang itu tersebut gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada patokan usia. Dari usia remaja pun kita boleh menggunakan eksfoliasi gitu. Jadi dari usia 13 tahun pun boleh gitu, Din, untuk melakukan eksfoliasi. Tapi kita harus tahu dulu turunnya apa dan kondisi kulitnya seperti apa. Iya. Nah, dalam kondisi kalau dokter ya, dokter bertemu dengan pasien ya. Dalam kondisi kulit pasien yang seperti apa, dokter menyarankan ini bagusnya di peeling red glow aja gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya saya lihat kalau misalnya pasien yang kulitnya kusam, terus apa namanya besoknya, dok, saya mau ke pesta nih atau saya mau ada pertemuan penting, saya lebih cerah dan glowing gitu. Tapi saya mau pakai make up supaya dia lebih nempel. Biasanya kan ada beberapa yang ngeluh abis peeling itu nggak bisa pakai make up, Din, karena lagi ngelupas kan jadi make up nggak nempel begitu. Nah, saya selalu anjurkan sama pasien saya dengan kondisi tersebut. Biasanya kalau ada pasien yang kulitnya kusam, terus pengen hasilnya instan, terus besok harus ada suatu kegiatan penting yang biar make upnya nempel lah, jadi saya lakukan kondisi si red glow. Cuman red glow ini punya kekurangan. Jadi setiap treatment kan punya kelebihan dan kekurangan Din gitu, karena si red glow ini dia dosisnya tidak terlalu besar dan bukan dalam kategori yang deep peeling, artinya konsentrasi yang besar yang bisa mencapai lapisan kulit kita yang lebih dalam. Jadi memang hasilnya itu tidak lama begitu. Jadi memang harus diulang per 2 minggu sekali begitu. Oh, dia nggak ini dok ya, nggak permanen ya? Enggak gitu, jadi dia harus diulang. Kalau peeling yang kayak misalnya peeling menggunakan golongan AHA atau BHA yang konsentrasinya lebih tinggi kan itu biasanya bisa 1 bulan ya, Din ya, 1 bulan bisa bertahan. Tapi kalau red glow enggak terlalu bisa bertahan, jadi biasanya saya sarankan sama pasien itu harus 2 minggu sekali gitu. Itu rutin terus itu dok ya, nggak bisa putus ya kalau memang mau kulitnya cerah terus ya dok ya? Oh, enggak juga, Din. Jadi kita harus evaluasi. Biasanya sih saya saranin pasien itu sekitar 3 sampai dengan 5 kali. Kalau dari interval 3 sampai 5 kali kondisi kulitnya sudah lebih baik, artinya sudah kusemnya sudah tertanganin, pori-porinya jadi lebih kecil, terus jadi lebih cerah, stop aja gitu. Jadi nggak perlu lagi eksfoliasi, kan sudah dibantu dengan skincare harian atau skincare yang digunakan di rumah begitu. Karena kan sebenarnya di dalam skincare atau di dalam produk home care yang biasanya digunakan itu kan ada bahan eksfoliasi juga di dalamnya, Din. Jadi biasanya kan ada beberapa krim yang di dalamnya terdapat vitamin A atau retinol gitu. Jadi vitamin A atau retinol itu merupakan kategori dari bahan eksfoliasi yang fungsinya untuk mengangkat si lapisan sel kulit mati begitu. Jadi dibantulah dengan krim. Nah, sebenarnya kan manfaat dari eksfoliasi salah satunya adalah mempercepat masuknya si bahan aktif dari krim yang kita gunakan gitu. Ibaratnya beginilah, kalau misalnya kamu gitu kan ada pintu yang dikunci, kalau kita sudah eksfoliasi si pintu ini nggak dikunci, Din, jadi kita bisa masuk aja terobos. Tapi kalau misalnya si belum dieksfoliasi kan kita kuncinya, buka gemboknya dulu baru si krim bisa masuk atau baru bisa masuk. Tapi kalau kita sudah eksfoliasi, gembok sama kuncinya udah lepas, jadi tinggal masuk begitu. Iya. Nah, dalam kondisi kulit yang gimana dokter nggak bolehin dia ini red glow itu, peeling red glow itu, apa iritasi, apa sama kayak tadi dok, iritasi berjerawat gitu? Ya sama seperti prosedur peeling pada umumnya dengan kondisi kulit yang lagi kemerahan, yang lagi iritasi atau ada luka, itu tidak disarankan untuk melakukan red glow. Dan keuntungan dari peeling red glow ini aman dilakukan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, Din. Nah, itu yang sering jadi pertanyaan itu. Saya lagi hamil, saya lagi menyusui, boleh nggak sih perawatan gitu? Ternyata ada ya satu perawatan yang bisa untuk ibu hamil dan menyusui. Iya. Ya, nah, dok, aman.
Aman ya dok ya, akhirnya ada yang aman ya untuk ibu hamil yang menyusui. Nah, dok, itu tadi Iya. kan dokter kan sempat nyinggung soal skincare ya dok ya. Itu skincare itu yang mengandung bahan-bahan untuk yang bisa eksfoliasi itu tuh ada di krim pagi atau ada di krim malam dok? Atau ada di Nah, semuanya gitu? tergantung kebutuhan sih Din, tergantung kebutuhan. Kalau di klinik saya sendiri itu ada yang beberapa di golongan krim pagi dan ada beberapa juga yang di golongan krim malam. Ada juga yang di serum gitu, ada juga yang di sabun. Jadi tergantung tergantung kondisi kulit pasien begitu. Tapi kalau misalnya nih pasien kulitnya kering, terus sensitif, gampang merah, terus saya kasih semua bahan eksfoliasi di semua produk, wah hancur mukanya, gitu loh. Jadi kita harus harus kita pilih-pilih nih kondisi kulit mana yang bisa gitu loh, yang bisa menggunakan bahan eksfoliasi. Kalau kulitnya kering banget, saya biasanya nggak terlalu kasih eksfoliasi gitu. Kalaupun saya kasih eksfoliasi itu saya hanya menggunakan komponen golongan AHA, itu pun hanya maksimal batasnya 4% gitu. Jadi enggak terlalu bisa pakai konsentrasi yang tinggi begitu. Iya, Hampir semua rata-rata produk itu ada bahan eksfoliasi gitu. Jadi bahan eksfoliasi kan itu komponennya banyak Din. Ada yang golongan AHA, ada golongan BHA, alpha hidroksi acid dan beta hidroksi acid. Kayak salisilat acid, lactic acid, terus retinol gitu. Banyak Din. iya. Nah, tapi kalau misalnya kita tuh dok mau eksfoliasi hanya dengan pakai skincare aja bisa ya dok ya? Berarti ya? Bisa, bisa, bisa. Mm, iya. Oke, dokter Amelika, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Apa namanya, sampaian saya sih, pesan saya sih sama Tribuner semua ya, kita sebagai customer yang pintar dan customer yang bijak, kita harus mengerti dulu kondisi kulit kita seperti apa gitu ya. Jangan sembarangan menggunakan skincare, apalagi hanya berdasarkan testimoni gitu ya. Rajin-rajin baca artikel, rajin-rajin baca jurnal, rajin-rajin baca-baca yang bermanfaat di Google lah tentang kulit kita atau tentang sesuatu yang pengen kita pahami gitu. Jangan hanya berdasarkan testimoni atau hanya berdasarkan berdasarkan penjualan aja. Banyak kan yang orang rata-rata kan kebanyakan orang-orang di luar sana yang beli itu berdasarkan testimoni atau berdasarkan cuma ngelihat secara cover gitu, dan belum tentu cocok di muka gitu. Dan ya buat Tribuner semua tetap stay safe gitu ya. Pandemi masih tetap terus berlanjut dan kita nggak tahu kapan selesai, dan harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Dan kan kita bakalan lockdown ya Din ya, tanggal 6 sampai tanggal 17, lebih baik jangan mudik deh. Semoga, harapan saya habis dari Lebaran ini angka corona jangan sampai tinggi, dan kita jangan sampai deh mengikuti India gitu ya. Kita harus lihat dan kita harus berkaca dari negara lain yang India itu awalnya dia bagus gitu kan, angka corona benar-benar turun, terus oke lah, tapi masyarakatnya terbuai, masyarakatnya lengah, jadi merasa udahlah ini angka corona udah turun jadi it's okay lah, gua nggak usah pakai masker, gua nggak usah ini lagi. Akhirnya jadi melonjak tinggi, dan saya nggak mau lah, mudah-mudahan Indonesia jangan sampai seperti itulah. Kita harus tetap waspada walaupun udah kayak misalnya saya nih, walaupun sudah vaksin tapi saya harus tetap menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak begitu. Iya. Oke dokter Amelika, terima kasih banyak ya dok atas waktunya dok ya. Iya, sampai ketemu lagi dokter. Iya. Semangat berpuasanya hari ini. Iya, sampai ketemu lagi. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Amelika. Sampai jumpa lagi di beauty berikutnya. Assalamualaikum.